Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita senantiasa berwasiat kepada diri kita masing-masing, wasiat tentang pentingnya kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi titah perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang menjadi larangan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan ketakwaan ini Allah senantiasa memberikan nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat ma'unah di dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah senantiasa dengan ridhonya membentangkan keselamatan lahir batin buat diri kita, istri kita, dan anak turun kita, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmakumullah. Dalam kehidupan manusia hanya dihadapkan pada dua kutub, kutub untung atau rugi, celaka atau selamat, dunia atau akhirat, surga atau neraka. Maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik khutbah yang singkat ini dengan selamatkan diri dan keluarga dari api neraka dengan cara apa? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua melalui Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini telah memerintahkan kepada kita agar orang-orang yang beriman senantiasa berusaha menjaga diri dan keluarga dari ancaman api neraka. Apakah itu neraka di dunia atau neraka di akhirat? Karena neraka di akhirat
adalah neraka yang sesungguh-sungguhnya yang akan diberikan kepada manusia-manusia yang tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Munasabul ayat ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, hubungan ayat ini adalah Al-Quran surah Toha ayat 132. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Toha ayat 132 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu bis-shalah dengan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika menegakkan salat itu bersama keluarga. La nas'aluka rizqa, kami tidak akan memintamu rizki. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberimu rizki. Wal 'aqibatu littaqwa, sebagai balasan buat orang-orang yang bertakwa. Ayat ini jelas sekali bahwa Allah memerintahkan kita dan keluarga kita serta bersabar ketika kita mencoba untuk betul-betul menegakkan sholat dengan keluarga. Dan ini menunjukkan bahwa menegakkan sholat ini adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam rangka menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Pertanyaannya kenapa? Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Rohiqul Mahtum Sirah Nabawi yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di jelang Rasulullah wafat. Tepatnya Rasulullah wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul awal tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah wafat di waktu duha. Yang terakhir yang bertemu dengan Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Saat itu Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, usikum bis shalah, aku berwasiat kepadamu Ali, jagalah sholat. Pesan kedua, wa ma malakat aimanukum, dan apa yang engkau miliki, budak-budak perempuan yang engkau miliki. Tapi mufassir menerjemahkan wa ma malakat aimanukum, karena di saat itu budak-budak itu sudah dibebaskan. Maka para mufassir menerjemahkan adalah orang-orang yang lemah di antara kalian, santunilah. Dan yang paling akhir adalah di detik-detik Rasulullah wafat dan disaksikan oleh Ali, Rasulullah menegaskan ummati, ummati, ummati 3 kali. Bagaimana dengan keadaan umatku? Dan bagaimana dengan keadaan umatku? Bagaimana dengan keadaan umatku? Maka ini jikalau ditarik benang merah, Rasulullah betul-betul mengkhawatirkan umat Rasulullah manakala di kemudian hari umatnya meninggalkan sholat. Rasulullah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib menantunya, bukan berarti Ali bin Abi Thalib ini melupakan sholat, tapi bagaimana Ali bin Abi Thalib mengajak umat ini untuk senantiasa menjaga sholat. Karena fakta menunjukkan bahwa Rasulullah berhasil mempersaudarakan antara sahabat Muhajir dan sahabat Ansor adalah dibangun melalui sholat jamaah. Bahkan satu ketika Rasulullah pernah mengajak sahabat untuk keluar meninspeksi sahabat sambil membawa obor dan kayu bakar, dan kemudian Rasulullah menyatakan, jikalau kemudian didapat sahabat tidak keluar untuk sholat, la uharriqanna buyutahum, sungguh akan aku bakar rumah mereka. Kenapa? Daripada nanti di akhirat dibakar dengan api neraka bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sholat adalah satu perbuatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Antara takbir dan salam ada
bacaan dan gerakan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Satu perbuatan yang awal dengan takbiratul ihram berarti mengagungkan Allah, diakhiri dengan salam adalah kebaikan-kebaikan yang berupa doa untuk berbuat baik kepada sesama. Depan, samping kanan, kiri dan belakang senantiasa untuk mendoakan dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kamu semua. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan memberkahinya. Ini menunjukkan bahwa efek domino dari sholat ini adalah akan menghasilkan bukan hanya soleh secara sosial, bukan hanya soleh secara ritual, kebaikan diri dengan Allah, tapi juga memupuk soleh secara sosial, kepedulian terhadap sesama. 55 kali kata as-sholah diulang di dalam Al-Quran, tapi 26 kali disandingkan dengan wa'atuz zakah. Artinya kebaikan sholat ini akan membawa dampak dalam perilaku keseharian. Pertanyaannya, bagaimana di antara orang yang menjaga sholat tapi maksiat tetap jalan? Yang salah bukan sholatnya, tapi yang salah adalah orangnya yang sholat belum menyentuh sisi spiritual dari sholat itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah tidak berlebihan jika Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, hadis ke-5513 dan 496, di dalam Sahih Muslim atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim hadis ke-122, Rasulullah ditanya dengan pertanyaan ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang lebih dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan di awal waktunya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari 2574 dan Sahih Muslim 120, Rasulullah ditanya ayyul amali afdalu, amal apa yang lebih utama? Rasulullah pun menjawab as-salatu ala waqtiha. Di dalam Sahih Muslim yang ke-121, Abdullah bertanya dengan pertanyaan ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang lebih mendekatkan ke surga? Rasulullah pun menjawab as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan di awal waktunya. Baru kemudian Abdullah bertanya summa ayyun, Rasulullah menjawab birrul walidain. Kemudian summa ayyun, Rasulullah menjawab dengan pertanyaan yang ketiga, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Artinya, jikalau kita betul-betul menjaga sholat, waktu sholat kita jaga, maka adalah menjaga bagaimana dengan amal itu Allah lebih mencintai kita, lebih utama dari amal yang lain dan mendekatkan kita ke surga. Maka ada benang merah bahwa apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, usikum bis sholah, jagalah sholat, jagalah sholat. Ini adalah bagian piranti penting dalam menjaga diri dari api neraka beserta keluarga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah Allah sudah mengatur waktu mulai dari Isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib, yang kemudian kita singkat dengan Islam. Jikalau ini kita betul-betul memperhatikan, menjaga waktu itu, waktu-waktu dan di awal waktu yang utama, yang lebih dicintai oleh Allah dan mendekatkan kita ke surga, maka di waktu itulah yang kemudian kita akan mampu mengabaikan seluruh urusan dunia. Ketika azan mengumandang, betul-betul tergerak kaki menuju masjid langgar mushola terdekat guna melaksanakan sholat berjamaah. Maka inilah bagian dari ikhtiar kita dalam memohon pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala atas kerusakan diri dan keluarga dari ancaman api neraka. Karena itulah mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, sehingga mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, istri kita, anak turun kita dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha amarakum bi amri badab nafsih. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala al-khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin wa ala baqiyati as-sabiqin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyya min syarri jamatin. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Falyadhkurkum wa ya'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.